Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Pasti sehat semua kan? Pada hari ini kita akan belajar daring atau belajar jarak jauh. Kompetensi dasar kita pada hari ini adalah KD 33, yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa. Dan 43, yaitu membuat laporan keuangan perusahaan jasa. Minggu yang lalu kita sudah belajar tentang penyusunan buku besar bentuk 3 kolom. Nah, bentuk 3 kolom tidak jauh berbeda dengan bentuk 4 kolom yang akan kita pelajari. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan Ibu berikut ini melalui PowerPoint. Berikut ini tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa. Cara memposting atau memindahkan jurnal umum ke buku besar, bentuk saldo rangkap atau bentuk 4 kolom. Contoh transaksinya, Desember 1, Tuan Anton memulai usahanya, membuka rekening di bank dengan atas nama perusahaan dan menyetor kas sebesar 150 juta rupiah. Desember 2, dibayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 3 juta rupiah. Mulai bulan Desember 2015 sampai dengan November 2016. Desember 9, dibeli peralatan kantor dari toko Padang seharga 20 juta rupiah secara kredit. Desember 5, dibayar iklan untuk bulan Desember 2015 sebesar 600.000 rupiah. Diminta 1. Catatlah transaksi di atas ke dalam jurnal umum. Kedua, posting ke buku besar 4 kolom. Nah, jurnal umum yang dibuat berdasarkan transaksi di atas, yaitu Desember 1, kas pada modal sebesar 150 juta rupiah. Desember 2, sewa dibayar di muka pada kas sebesar 3 juta rupiah. Desember 3, peralatan kantor pada utang usaha sebesar 20 juta rupiah. Desember 5, beban iklan pada kas sebesar 600.000 rupiah. Nah, jurnal ini akan kita pindahkan ke buku besar bentuk saldo rangkap atau 4 kolom. Nah, sebelumnya kita tentukan terlebih dahulu berapa akunkah buku besar yang akan kita buka. Nah, sekarang perhatikan dulu akun yang ada di dalam jurnal umum. Nah, di situ ada pada Desember 1, ada akun yang pertama yaitu kas. Yang kedua yaitu modal. Yang ketiga yaitu sewa dibayar di muka. Kemudian yang keempat peralatan kantor. Yang kelima utang usaha. Yang keenam beban iklan. Nah, jadi buku besar yang akan kita buka ada 6 akun. 6 akun tadi sudah kamu perhatikan kan? Ibu ulangi, yang pertama tadi kas, kedua modal, ketiga sewa dibayar di muka, keempat peralatan kantor, kelima utang usaha, keenam beban iklan. Nah, buku besar yang pertama kita buka adalah buku besar kas. Nah, ini dia bentuk buku besar kas. Nama akunnya itu yang di sebelah kiri. Nama akunnya adalah kas. Kemudian nomor kode rekeningnya 101. Kolom buku besar bentuk 4 kolom ini terdiri dari tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, saldo, yaitu debit dan kredit. Nah, pada jurnal di atas
Desember 1 ada kas di sebelah debit. Nah, kas yang di sebelah debit ini kita pindahkan ke buku besar kas. Pertama, kita pindahkan dulu tanggalnya. Tanggalnya sama dengan yang di jurnal umum, yaitu Desember 1. Keterangannya adalah modal. Kenapa kasnya bertambah? Karena adanya setoran modal. Maka di kolom keterangan kita isikan modal sebagai keterangannya. Kemudian di kolom referensi kita isikan JU1, yang artinya bahwa buku besar akun kas dipindahkan dari jurnal halaman 1. Kemudian kita catat jumlahnya 150 juta di sebelah debit, dan kemudian kita pindahkan ke kolom saldo debit sebesar 150 juta rupiah. Selanjutnya, akun kas yang kedua terdapat di jurnal tanggal 2 Desember, yaitu kas dicatat di sebelah kredit. Nah, perhatikan, kita pindahkan tanggalnya, tanggal Desember 2, sewa dibayar di muka merupakan keterangannya, karena di sini kas berkurang karena membayar sewa. Maka keterangannya sewa dibayar di muka. Kolom referensi kita isikan tetap dari jurnal halaman 1, kita singkat dengan JU1. Maka jumlahnya dicatat di sebelah kredit sebesar 3 juta rupiah. Nah, untuk menentukan saldo tanggal 2 Desember, maka perlu kita perhatikan saldo yang pertama sebelum tanggal 2 Desember, yaitu ada saldo kas 150 juta rupiah. Kemudian di tanggal 2 ada kas di sebelah kredit 3 juta rupiah, yang berarti kalau akun saldonya berlawanan, satu debit, satu kredit, maka untuk menentukan saldonya kita harus mengurangkannya. Nah, di sini saldo debit yang paling besar yaitu 150 juta rupiah dikurang kredit 3 juta rupiah, sehingga saldo Desember 2 147 juta rupiah. Nah, kemudian di jurnal berikutnya pada tanggal Desember 5 ada akun kas di sebelah kredit, yaitu sebesar 600.000 rupiah. Nah, ini kita pindahkan ke buku besar, kita isikan dulu tanggalnya Desember 5, keterangannya beban iklan, karena kas berkurang adalah untuk membayar beban iklan, sehingga kas berkurang, dibuatlah keterangannya beban iklan. Kolom referensi tetap kita isikan JU1, yang artinya dipindahkan dari jurnal halaman 1. Maka kita isikanlah dia kolom kredit, karena kasnya berada di kredit 600.000 rupiah. Nah, saldo sebelumnya yaitu saldo Desember 2, bahwa saldo kas ada 147 juta rupiah. Kemudian di Desember 5, kas berkurang di sebelah kredit 600.000 rupiah. Maka saldo di Desember 5 tetap saldo debit, yaitu sebesar 146.400.000 rupiah sebelah debit. Kenapa harus di sebelah debit? Karena masih tetap saldo debit yang paling besar dibanding dengan kredit. Nah, begitulah cara mengisikan akun buku besar kas. Selanjutnya, akun yang kedua yaitu kita ambil dari jurnal Desember 1 yang nama akunnya modal. Nah, di sini ada akun modal dengan kode 301. Di Desember 1
di jurnal tadi kita lihat bahwa Desember 1 ada modal bertambah sebesar 150 juta rupiah. Maka kita pindahkan ke buku besar akun modal. Yang pertama kita isikan tanggalnya Desember 1, keterangannya kas, yang artinya setoran kas ke perusahaan sehingga menambah modal. Modal bertambah dicatat di sebelah kredit, yaitu sebesar 150 juta rupiah. Kemudian pindah ke kolom saldo, sebelah kredit juga 150 juta rupiah. Yang selanjutnya yang akan kita pindahkan adalah jurnal Desember 2, yaitu sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ini di jurnal dicatat di sebelah debit, maka kita pindahkan ke akun sewa dibayar di muka dengan kode 104. Yang pertama kita pindahkan tanggal, yaitu Desember 2 sesuai dengan tanggal yang ada di jurnal. Kemudian keterangan kas, kemudian kolom referensinya diisi JU1 yang artinya dipindahkan dari jurnal umum halaman 1. Kemudian kita isi kolom debit 3 juta rupiah dan kita pindahkan ke saldo debit sebesar 3 juta rupiah. Jadi dalam hal ini sewa dibayar di muka itu bersaldo debit. Ingat, sewa dibayar di muka adalah merupakan akun harta. Selanjutnya kita akan pindahkan jurnal dari tanggal 3, yaitu akun peralatan kantor yang ada di sebelah debit 20 juta rupiah. Maka buku besar peralatan kantor, ini nama akunnya di atas sebelah kiri, peralatan kantor dengan kode 111. Di kolom tanggal kita isikan Desember 3, keterangannya utang usaha karena peralatan kantor ini dibeli secara kredit yang mengakibatkan bertambahnya utang usaha. Nah, kemudian di kolom referensi tetap kita isikan JU1 dan di kolom debit kita isikan sebesar 20 juta rupiah. Dan 20 juta rupiah yang sebelah debit ini kita pindahkan ke kolom saldo debit sebesar 20 juta rupiah. Kemudian selanjutnya jurnal yang akan kita pindahkan adalah utang usaha. Nah, utang usaha ini di sebelah kredit yaitu sebesar 20 juta rupiah yang terjadi pada tanggal 3 Desember. Nah, akun buku besar utang usaha tuh kita lihat utang usaha di sebelah kiri atas akun, kemudian kodenya 201. Pertama kita isikan tanggalnya, tanggal transaksinya yaitu Desember 3, keterangan peralatan kantor. Maksudnya di sini menerangkan bahwa utang usaha itu bertambah karena adanya pembelian kredit dari peralatan kantor. Kolom referensinya kita isikan dengan halaman jurnal JU1, kita catat di kolom sebelah kredit 20 juta rupiah. Kemudian kita pindahkan ke kolom saldo sebelah kredit sebesar 20 juta rupiah. Selanjutnya jurnal yang akan kita pindahkan adalah transaksi yang tanggal 5 Desember, yaitu di situ ada beban iklan di sebelah debit
sebesar Rp600.000. Nah, akun beban iklan ini kita perhatikan sebelah kiri atas nama akunnya beban iklan, kodenya 501. Pertama kita isikan dulu tanggal, yaitu Desember 5, keterangan kas. Maksudnya di sini kenapa kas? Karena kasnya berkurang untuk membayar beban iklan. Kemudian kita isikan referensi CU1 karena pencatatannya sumbernya dari jurnal halaman 1. Kemudian kita catatkan sebelah debit Rp600.000 dan kita pindahkan ke kolom saldo debit sebesar Rp600.000. Nah, apakah anak-anak sudah paham? Ingat bahwa kelompok akun itu ada 5. Yang pertama itu kelompok harta, kedua yaitu kelompok utang atau kewajiban, yang ketiga yaitu kelompok modal atau capital, yang keempat yaitu kelompok pendapatan, dan yang kelima adalah kelompok beban. Nah, kuncinya di sini anak-anak, kamu harus paham bagaimana mekanisme debit dan kredit yang sudah pernah kita pelajari bersama. Untuk sekedar mengingatkan, Ibu ulang kembali, jika harta bertambah dicatat di sebelah debit, berkurang dicatat di sebelah kredit, utang bertambah dicatat di kredit, berkurang dicatat di debit, modal bertambah dicatat di kredit, berkurang dicatat di debit, pendapatan bertambah dicatat di kredit, berkurang dicatat di debit, beban bertambah dicatat di debit, berkurang dicatat di kredit. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak kami semua dapat memahaminya, sehingga nantinya kamu dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk membuat buku besar. Silakan dibaca bukunya lebih lanjut dan dikerjakan tugas-tugasnya. Sampai di sini pelajaran kita. Selamat pagi. Semoga tetap kita sehat, jaga jarak, tetap tinggal di rumah, stay at home, dan jaga pola makan. Terima kasih. Dadah.